Dia nggak takut. Dia malah bingung lihat saya dan penasaran. Sembari noleh sama ibunya, dia bilang apa, Mas? Mah, apakah ini yang nama setan? Halo Tolan Inkuba, masih di Inkubal Talk. Kali ini saya bersama teman lama, bersama seseorang yang menurut saya kisah hidupnya itu sangat keren sekali. Ada Mas Tarom Barokah. Mas Tarom apa Mas Tarom Barokah ya, Mas? Barokah. Apa aku? Tarom Barokah. Tapi namanya sebenarnya Mas Tarom sih. Mas Tarom. Jadi Mas Tarom ini salah satu tato artis di Semarang, juga seniman juga, buat instalasi-instalasi yang unik-unik juga. Keren lah pokoknya kalau Mas Tarom. Gimana Mas kabarnya Mas? Lama nggak jumpa. Yeah. Masih seperti ini, baik-baik juga. Kadang kayak lagunya sama. Kayak lagunya Obi Mesak ya. Aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Jadi sama Mas saya juga masih Obi Mesak juga, saya masih seperti yang dulu. Ya, tapi ada lagi ya, ini satu resah dan gelisah katanya. Ya, itu juga resah dan gelisah itu kan bumbu-bumbu kehidupan. Okay. Jadi siang hari ini kita mau ngobrolin soal tato. Lebih ke tato. Jadi tato itu sejarah tato, terus perkembangan tato khususnya di Indonesia, Semarang gitu-gitu Mas. Kalau Mas Tarom mulai tato sejak kapan Mas? Mulai fokus untuk ini bahas tato secara kita apa ya nih, mungkin sejarah tato atau Mas Tarom dulu nih. Mas Tarom mulai fokus ke tato tahun berapa? Aku untuk masuk langsung ke tatonya ya, untuk menerjuni atau serius di tato itu sekitar tahun 98, 99. Oh, baru lahir tuh saya Mas. 98, 99. Masa dah? Terus sekarang umurnya berapa sih? Ya pokoknya segitulah. Oh ya. Itu lulus sekolah berarti? Iya, lulus sekolah. Nah, dari kejuruan kita mulai kerja. Dari kerja itu saya berpikir kalau ikut seseorang kayaknya nggak gitu lasa ya. Jadi bagaimana caranya kita bebas tapi bisa mendapatkan uang gitu aja. Nah, itu mulai kita ya salah satunya karena saya di keluarga itu ada yang bisa ngelukis, terutama bapak saya. Bapak saya itu menurunkan seni ke saya. Saya mencoba untuk menerjuni atau menservisi dari seni itu sendiri. Nah, sekarang saya mencoba untuk tato, berarti apa ya, semacam memindahkan gambar aja ke bidang yang berbeda. Oh, Mas, tapi tato artis, maksudnya yang orang yang bergelut tukang tato ya istilahnya, ya, tukang tato sama dia ditato itu duluan mana Mas? Kalau Mas Tarom ditato dulu atau nato orang dulu? Waktu biasanya itu? ditato dulu. Ditato dulu ya? Ditato dulu. Karena kita hidup itu selalu melalui inspirasi ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu pantulan. Hingga pada saat kita melihat sesuatu gambar nih, contoh ada musik era sekian tahun berapaan itu musik yang pakai suatu gambar di badan itu kan, itu menjadi salah satu inspirasi saya, ya enggak, mencoba untuk caranya bagaimana kita bikin gambar itu ya di badan. Nah, istilahnya bahasa natonya itu gimana itu. Nah, akhirnya berpikir-pikir cara untuk membuat kepo ya. Pengen tahu terus ternyata dari peralatan yang sederhana kita, dari dinamo yang kita pakai, dari sekitar kita yang alat-alat kita gunakan. Nah, jadilah sebuah alat yang bisa. Zaman dulu tuh nyari alat tato susah Mas? Susah. Jadi nggak kayak sekarang berarti ya? Jadi karena kemajuan yang sekarang mungkin lebih gampang. Kalau dulu kan kita alat, ini kalau kita membahas tato dari segi alat itu kalau dulu saya seadanya Mas. Seadanya dalam arti kita tuh jiwa seni itu kan begini, alat apapun yang di depan mata itu, benda apapun kalau kita pakai itu bisa jadi sebuah seni atau sebuah alat untuk kita berkarya. Kalau tentunya ada era-era saya itu pakailah dari alat-alat elektronik, kita
kanibalan itu ambil barang-barang dari tape, dari radio. Tapi fokus tetap dinamo ya, tetap yang utama pakai dinamo. Tapi juga saya coba dulu tuh tato sebelum pakai dinamo pun juga sudah menggunakan alat-alat seperti bambu karena kita runcingi atau kita pakai bambu gimana Mas? Bambu itu karena juga terinspirasi dari alat tato-tato suku itu terutama suku Kalimantan. Oh, yang Dayak itu ya? Dayak, hand tapping itu ya Mas? Yang pakai apa? Hand pocket. Jarumnya terus di tek gitu ya? Itu pakai semacam duri bisa, yang istilahnya kan untuk hanya merobek kulit untuk memasukkan tinta ke dalam kulit aja. Nah, prosesnya kan kita harus membuka jaringan kulit. Oke, terus berarti zaman dulu memang anak-anak zaman dulu tuh kreatif ya Mas? Ya, karena keadaan, karena kondisi keadaan yang karena era zaman segitu kita mau mencari alat yang sudah profesional itu. Terus taunya misalkan kalau tinta ya Mas, kan nggak semua tinta bisa masuk ke dalam tubuh ya? Apa bisa semua? Atau ada tinta yang memang itu di tubuh berbahaya gitu? Taunya apa riset, apa baca-baca? Eksperimen Mas. Eksperimen itu artinya kelinci. Itu ya untung dan rugi. Artinya kalau kita mendapatkan sesuatu yang bahan itu mungkin ada toksik atau racunnya, ya udah kerugian buat diri kita. Paling melepuh gitu ya Mas. Gatel atau nanti besoknya kita nggak pakai lagi. Kita coba cari yang lebih aman ya. Nah, pada waktu era itu paling aman itu ya kayaknya nih ada tinta-tinta yang sejenis pulpen. Yang ing itu ya. Tinta-tinta isian sampai sekarang kemungkinan masih aman karena saya punya nih tato yang dari itu dari yang sebelah mana Mas? Dari di kaki ini. Di kaki ya. Jadi sudah berapa tahun ini? Sudah hampir 23 tahun, 24-an tahun. Kita itu nggak ngerasa gatel atau infeksi, atau mungkin karena memang kita sudah kebal dari 24 tahun loh dari tinta pena ya Mas berarti ya? Sama umurnya Lina aja masih tuaan tatonya Mas Tarum loh. Kamu harus sama Mas Tarum tuh harus hormatnya. Oh, berarti gitu awalnya. Terus ini Mas, ini yang unik, menarik sih menurut. Kan sebagai kita barusan pengen belajar nato nih, sebagai tato artis lah, awal-awal. Kan belum tentu teman-teman percaya sama kita. Siapa orang pertama yang ditato Mas? Biasanya Mas? Kalau tukang tato nih, korbannya ya diri kita sendiri. Diri sendiri dulu. Eksperimennya itu kita pakai kaki atau tangan. Istilahnya portofolio kita ke orang lain ya. Terus, kemudian siapa yang pertama? Kalau itu sudah fix, alatnya sudah, kalau saya nih ya, alat sudah kita bikin, alat itu sudah berfungsi secara bagus lah. Kita coba ke badan kita dulu, rasanya sudah enak lah, baru kadangkala kalau era zaman segitu nggak susah cari model ya, karena orang-orang zaman dulu itu antusias untuk mencari sesuatu yang baru itu sangat luar biasa. Jadi masih ada heran, ada ungkapan rasa ingin tahunya. Tapi kalau tahun-tahun 98 itu kan berarti peralihan dari reformasi ya, dari Orde Baru kan? Kan dulu kan sempat Mas kalau yang di Orde Baru Petrus itu loh. Jadi orang-orang yang punya tato mereka ketakutan terus dihilangi karena ada penembakan misterius itu kan ngincernya orang-orang yang bertato. Jadi setelah reformasi mungkin hidup lagi nih tato nih gitu saat itu, atau gimana Mas? Iya, jadi tato yang berkembang pada era saya itu sudah melalui masa itu, artinya masa-masa seperti angkatan bapak saya atau kakak-kakak saya yang di sini adik-adiknya bapak itu memang mengalami satu kendala waktu itu ya, keadaan memang mereka sembunyi-sembunyi dalam dia punya tato itu berusaha untuk menyembunyikan, artinya pada era itu terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan orang-orang bertato itu ketakutan karena sebuah ancaman buat dia atau mereka. By design ya, ancaman by design ya kayaknya. Yeah. Oh gitu. Terus akhirnya banyak yang datang Mas. Terus baru masang tarif atau dulu cuma dulu pertemanan dulu? Pertemanan ya, secara pertemanan. Era segitu tuh pertemanan uang tuh nomor berapa? Katanya kalau kita sudah bisa memasukkan tinta atau membuat suatu gambar di badan orang itu ada nilai kepuasan tersendiri. Artinya di sini karyaku bisa dipakai.
Dan di situ juga aku masih nunggu berapa bulan atau berapa tahun ada sebuah perubahan nggak di dalam satu bentuk karya, karena ini sekalian riset berarti. Jadi percobaan. Jadi mereka tuh saya berterima kasih sekali untuk mereka. Jadi yang korban-korban saya minta maaf. Tapi kan masih bagus-bagus Mas tatonya pasti. Tapi memang ada beberapa orang yang memang mereka senengnya dalam arti untuk tato yang dulu sama tato sekarang itu mereka punya kenangan. Nah, itu yang mahal sih Mas ya. Karena kan kenangan yang saat tato itu kan dalam kondisi tertentu yang punya semua orang mengalami masing-masing gitu. Kenangan masing-masing lah. Misalkan pas putus dari pacar, Mas Rom tato. Kan kenangannya kan ketika ingat dulu itu aku pas putus sama ini gitu. Cuma yang kenangan sama itu ya sakitnya itu. Kalau yang dulu sampai sekarang itu nggak ada tato yang tidak sakit, semua sakit. Ya karena tato itu sakit guys. Jadi kenangan tetap loro. Tapi mau nambah lagi katanya. Oh, nambah lagi. Sakit tapi. Ini kayaknya nanti Brilian sama Hafid ini mau tato Mas. Mungkin ya. Tato apa? Burung. Ini pohon beringin tapi akarnya di sini. Wah, ini anak-anak muda sekali Mas. Oh kreatif ya, oke. Terus Mas, setelah itu masuk ke era 2000-an ya berarti ya, 98 2000-an. Iya, 2000. Pada bermunculan nggak Mas? Di Semarang nih, kita ngomongin Semarang ya. Semarang itu kalau ngomongin tato artis dari tahun segitu udah banyak juga Mas? Ya, kalau tato zaman itu ya ada legend-legend sebenarnya yang angkatan di atas saya itu ada beliau-beliau yang memang sudah mengawali di Semarang lah ya. Semarang. Sampai sekarang pun beliau masih pakai di situ mata pencaharian juga. Saya era yang mungkin 2-3 generasi dari beliau ke bawah. Oh iya. Nah, dari beliau-beliau ini saya sempat ngumpulin juga era teman-teman yang seprofesi dengan saya untuk saya jadikan satu komunitas supaya eksistensinya kita itu dipahami dan dipermudah untuk sebuah sistem. Karena kalau kita punya suatu tempat atau wadah itu tadi mengkoordinirnya itu lebih gampang. Ini sebelum ngomongin komunitas nih Mas, ekosistem. Kalau hand tapping itu yang tadi yang kayak orang Kalimantan itu di Semarang banyak Mas yang bisa itu. Bedanya sama tato yang konvensional apa Mas? Sama yang kebanyakan? Kalau hand tapping itu kan tradisional tato sama modern tato. Kalau tradisional tato itu dia menggunakan peralatan yang memang ala kadarnya yang mereka pakai untuk sebisa mungkin membuat sebuah tato atau tanda di dalam tubuhnya. Itu tadi misal dari bambu, dari kayu, dari duri, atau mungkin dari semacam di sini ada yang mereka pakai ujung ini panah ya, ujung panah atau besi yang apa sih ujung panah? Busur, apa namanya? Busur ya. Dia dan untuk merobek sekulitnya itu lah nanti terus dikasihkan tintanya untuk sebagai penandanya. Kalau zaman dulu memang tato itu sebagai identitas ya Mas berarti, sebagai penanda, sebagai penanda, sebagai perwakilan dirinya ke satu kelompok tertentu. Nah, tato itu juga ada yang juga masuk ranah ke spiritual. Jadi ada satu komunitas ya, ada satu kelompok suku. Itu kalau punya tato itu punya tiket gratis untuk masuk surga. Artinya ini kan sebuah pemahaman kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka itu mau sah atau benar atau tidaknya jangan dipandang dari sudut itu dulu. Ini sebuah kepercayaan. Jadi dianggap sebuah kesatria dalam satu kehidupannya dia sudah punya penanda itu. Dia kalau mencapai satu titik kesempurnaan berkumpul dengan leluhurnya itu tadi jalannya itu dimuluskan gitu. Ada seperti itu. Karena ada tato tersebut. Ada tato tersebut. Gambarnya berarti turun-temurun ya di kalau gambarnya mereka sederhananya, gambarnya itu ke arah ke alam. Jadi apa yang di sekitar mereka akhirnya menjadi suatu simbol-simbol untuk dipakai dalam satu tubuhnya atau untuk semacam di sini bisa untuk pengobatan, untuk pengusiran roh
Nah, itu ada semacam itu juga. Terus ada sebuah budaya yang tato juga belum tentu baik dipandang secara pemahaman, karena di sini juga ada sebuah tato itu menandai mereka mungkin dari sebuah kriminalitas. Oh, ada juga kayak gitu. Ada. Jadi ketika dia melakukan kesalahan ditato. Ada seperti Ada itu. suku-suku Dia gitu. nanti terus ada tato yang sebagai penanda sebuah kurir ya. Kurir atau semacam dulu ada kerajaan itu untuk penyampaian surat, dia membutuhkan jasa untuk mengantarkan itulah. Dia memakai tanda tato itu dari tato kerajaan. Nah, dia Misalkan CNN gitu ya Mas tatonya ya. Sekarang mungkin sekarang gitu ya. Wah, ini lebih cepat. Mereka bawa kertas sama lari. Datang ke Zaman kapan kan nggak tahu. Zaman kerajaan tapi naik pesawat. Ada guys. Tato seperti itu. Ya jadi memang tato itu zaman dulu memang ya intinya identitas entah apapun itu ya sebagai biar mempermudah. Ada yang percaya untuk mempermudah jalan mereka menuju Sang Khalid, ada yang percaya sebagai mewakili komunitas tertentu gitu-gitu. Ada tato buat penyembuhan ya, atau di pengusiran roh-roh. Ada juga yang untuk pengusiran roh-roh jahat. Berarti makhluk halus juga tahu Mas tato itu ya Mas, kalau misalkan ya mungkin karena mereka baca simbol atau bahasa tanda. Tanda itu kan ibarat misalkan nih kita lewat, oh ini kok ada sebuah simbol. Simbol itu mungkin orang mau lewat, wah tanda merah. Nah, itu kan simbol itu. Ya. Kita tidak bisa melintasi karena di situ artinya berhenti atau stop. Nah, itu kan bahasanya dia membaca sebuah tanda atau simbol. Kalau kita lewati dengan batasan tertentu, mungkin kita akan menanggung resiko yang sudah ada di balik sebuah simbol tadi. Gitu. Nah, mungkin bangsa atau bangsa yang gaib itu juga melihat sebuah tanda seperti itu. Kepemilikan tanda itu siapa, nanti resikonya apa. Nah, itu nanti bisa dilihat mungkin ya dari simbol itu. Balik lagi ngomongin tato artis Mas. Punya ini nggak pengalaman yang lucu nggak Mas? Nato seseorang gitu? Kalau yang menarik, lucu gitu? tato ya. Atau dia datang mabuk gitu, tahu-tahu loh kok ada gambar gitu? Atau dia yang minta sendiri gitu? Kalau dulu ini kita bicara dulu zaman sekarang. Karena dulu itu kan tato orang kepengen punya gambar. Yang penting punya, entah itu gambar itu buruk atau bagus dengan pandangannya masing-masing. Yang mereka puas itu sementing saya punya tato. Nah, dari sekian kadang-kala nih Mas, aku punya pasien yang kadang pada waktu memang saat itu kalau kita nggak pakai baterai atau nggak pakai cahaya listrik itu kan kita nggak bisa ya, karena era zaman itu sudah ada listrik juga. Itu orangnya itu masih ngeyel kalau lampu kan mati Mas itu. Nah, karena PLN sudah karena sudah memberitahu bahwa akan mati, maintenance lah. Terus dia saking ngeyelnya tuh beli lilin Mas. Jadi lilin itu untuk supaya kelihatan dan proses tatonya berjalan. Akhirnya kita bingung lah, ini mau ditancapkan kemana? Itu kan alatnya ditancapkan kemana? Akhirnya ya saya kasih lomba ini, itu waktu itu perempuan ya. Malah perempuan nih, kayaknya perempuan mau bikin tato tulisan itu. Jadi akhirnya sama-sama bengong loh. Nggak bisa masalahnya itu kalau semacam ini aja, nggak bisa lah, listriknya dari mana kita nggak ada listriknya, berarti nggak bisa jalan dinamonya. Tak pikir pakai apa gitu. Dari pandangan mereka kan sederhana itu, tapi jadi ketawa sendiri. Ternyata memang dikiranya bisa pakai baterai terus tewas beli lilin. Justru sekarang malah Mas, modern sekarang tuh alat-alat pakai baterai Mas. Iya, pakai baterai. Charger gitu ya Mas, mesin-mesin yang itu lebih. Dulu dari penyederhanaan simpel yang dulu, sekarang kita masuk era pakai kabel. Kalau nggak pakai kabel kan lebih ringan kan? Tapi era itu keganti lagi ke baterai lagi sekarang malahan. Jadi putaran ini juga membingungkan. Atau mungkin memang lebih simpelnya sekarang. Oh gitu. Kalau ngomongin soal gambar Mas, kata Mas. Sebenarnya gambar yang paling diminati itu apa sih Mas sekarang Mas? Kalau ngomongin zaman dulu, sekarang sama mungkin prediksi nanti Mas. Zaman dulu itu kalau tato itu banyak kan
gambar-gambar hewan, terutama ular itu ya naga, kobra, ya itu simbol-simbol juga mereka punya keyakinan masing-masing ya. Pantesan kalau lihat orang-orang yang terus tanaman. Gambarnya tuh kadang ular naga gitu Mas, zaman dulu ya. Garuda, lang, itu seperti itu gambar-gambar. Yang hewan unik itu pernah lihat nggak Mas? Semut gitu. Kumbang atau apa gitu. Mungkin apresiasi gambar dulu itu hanya sebatas sketch atau sebatas garis-garis yang mereka untuk masuk ke realisnya itu tidak mengenal. Mereka hanya bisa gambar karena keberadaan tinta juga peralatan yang sederhana. Lebih ke simbol berarti. Nah, kalau burung ya ini simpel-simpel aja gambar mereka itu. Paling warna ya banyak, hanya merah, hijau, kadang hitam, kuning. Sekarang tuh variatifnya banyak. Jadi ada beberapa negara yang mereka sudah memproduksi tinta khusus tato sendiri untuk kulit sudah aman, dan variasi warna yang begitu banyak, tinggal kita aja mindahin warna ke kulit. Kalau era sekarang, era sekarang gambarnya sangat variatif banget ya, Mas, karena kita banyak dibantu dengan alat-alat sekarang. Referensi juga banyak kan, internet masuk, terus gambar-gambar dari luar gitu. Tapi saya lihat gambar pun mereka juga pemilihan gambar itu tanpa sadar, tanpa disadari pun juga mereka mengacu ke bagian sifat sebenarnya. Mereka ambil itu karakter mungkin dari binatang, tapi ada juga karakter dari keindahan, karakter juga spiritualnya itu nyampur jadi satu dalam tubuh ya. Jadi orang saya bisa lihat itu mereka itu sebenarnya ini gambar nih Mas. Aku kan juga gambar. Selain tato itu juga gambar kanvas, gambar-gambar yang lainnya. Jadi apa yang aku alami ini biasanya. Misalkan kita ngelukis nih, gambar. Jadi saya punya ide, saya tuangkan itu biasanya kadangkala itu sesuai yang mewakili dari bawah alam sadar saya, bahwa saat saya mengalami kehidupan yang saya jalani itu hampir tertuang di gambar itu. Mungkin di proses ini gambar ini mewakili keberadaan di kehidupan saya ini. Gitu. Okay. Gambar-gambar tadi yang dengan pas main ke rumah itu gambar itu sudah terbentuk 2, 3, 4 tahun yang lalu. Tapi pada era itu saya juga mengalami hal yang seperti itu. Dan akhirnya mulai redup, ini muncul lagi. Dan muncul lagi itu saya dituntut harus mengambil gambar itu lagi, harus menyelesaikan. Ada makna kandungan di balik gambar itu tadi, punya cerita. Seru ya tato ya. Walaupun di Indonesia masih sedikit tabu ya Mas. Tapi memang perlahan mulai naik lah untuk pamor tato di Indonesia, karena memang seni itu kan sebenarnya tidak terbatas. Itu kalau Mas Aron berarti sekarang sibuk masih nato juga kan? Iya, masih nato, masih lukis. Tingkat kesulitan yang paling sulit gambar apa Mas? Menurut Mas Aron? Kalau ini Mas, seorang pelukis atau seorang tuh biasanya gambar itu dasarnya kan direalis. Kalau dia sudah menguasai realis, itu tentunya akan masuk ke mungkin ke seni yang lainnya itu akan lebih gampang, karena di realis itu kan kita dituntut paham proporsional wajah, ukuran. Dari perbandingan sudut pandangnya itu dari realis. Dari realis itu nanti mau kemana itu bisa ke abstrak, ke apa. Tinggal kita improvisasinya dengan saat suasana pikiran hati kita dituangkan dengan keadaan yang mungkin di situ jadi pengembangan yang lain. Gitu. Berarti memang realis itu yang paling susah ya Mas? Realis itu kalau di orang-orang lukis atau gambar tuh banyak untuk yang teman-teman yang masih baru belajar itu, kalau dihadapkan dengan bahasa realis tuh susah, bingung. Tapi itu kan kembali ke orangnya juga ya. Artinya bahwasannya kalau didalami, dipelajari, ditekuni ya juga bisa nyatanya. Tinggal bedanya itu dia lebih dulu atau kita yang nanti nyusul. Nah, nanti kalau sudah bisa ya
nggak ada yang sulit ya. Sulit itu kalau belum bisa. Belum bisa ya, kalau belum bisa pasti sulit, kalau udah bisa pasti nggak sulit. Iya. Gitu, jadi kalau yang suka gambar, suka seni mungkin belajar dulu sebelum nato. Tapi ada nggak sih Mas pelatihan-pelatihan tato gitu Mas, di Indonesia kayak belum ada ya? Beberapa temen ada yang sudah membuka untuk belajar atau les-les atau privat tato. Jadi kayak pakai kulit palsu gitu Mas? Dari yang sekarang itu produk-produk tato itu kan banyak Mas. Dari beberapa negara sudah mengeluarkan, mulai dari majalah. Ada beberapa di sini ada semacam kulit elastis yang memang itu bahannya menyerupai kulit atau bahannya itu seperti spon itu silikon. Nah, itu nanti bisa buat media untuk belajar. Nah itu, jadi kalau mau yang belajar nato mungkin bisa beli silikon itu dulu, atau jangan silikonnya aja, mungkin bisa yang kayak boneka orang gitu ya Mas? Ya mungkin kedepannya ke situ ya. Seperti manekin. Nato manekin. Kalau ngomongin industri tato Mas, di Indonesia banyak nggak sih sekarang brand-brand lokal gitu yang buat mesin, buat tinta? Oh, banyak. Sekarang udah mulai banyak Mas? Jadi brand-brand dari lokal yang mengarah ke sekarang kan banyak nih Mas. Ya, kalau industrial di Bali terutama. Bali itu di situ hampir kayak pabrik. Surganya ya? Tato. Iya, dia banyak memproduksi produk alat. Kalau alatnya itu kadang mereka juga masih kongsi dengan bisnis kerjasama, mendatangkan. Cuma mereka membuat tato itu seperti kayak sebuah bisnis yang menjanjikan, kayak pabrik. Sehingga di situ menghasilkan tato itu sekian per bulannya udah banyak. Nilainya udah tinggi, apalagi pasarnya pasar luar ya Mas? Ya, pasarnya gitu, orang-orang asing lah. Perbedaan pembayaran dari juga berbeda. Mata uang yang mereka dapat. Wah gitu loh, jadi kalau ngomongin tato tuh sebenarnya kompleks ya Mas, banyak hal yang bisa dibahas sih. Dari tadi mulai sejarah tato, ada teknik-teknik tato, selain hand tapping ada banyak lagi Mas, selain hand tapping sama mesin. Hand poking itu yang kita pakai langsung jarum, pakai tangan. Aku ingat Mas, kalau Yakuza itu tahu ya, Yakuza yang Jepang itu kan juga yang disusu itu apa namanya Mas? Tibori. Tibori. Berarti dia tato tapi kayak jarumnya tuh cuma di kayu terus gitu ya Mas? Itu kayak sakit itu kita main apa ya, boleh sodok ya? Biliat ya? Biliat. Pernah juga Mas itu? Ya kita pernah coba. Pernah coba juga? Susah? Nggak susah sih kalau menurut saya kan apa yang, nah ini kalau saya pandangan saya, kalau selama itu kelihatan itu kita punya etika dan kemauan yang kuat, saya yakin bisa. Masalahnya masih kelihatan gitu loh. Kalau misalkan nggak kelihatan, tiba-tiba dilihat kok jadi gambar, wah ini yang bahaya Mas. Itu kalau masih kelihatan tuh masih bisa. Jadi itu apapun lah segala. Quote hari ini apapun yang masih bisa terlihat dan kita punya tekad yang kuat untuk mempelajari, pasti bisa ya Mas, apapun itu ya. Semangat untuk telan-telan Incuba yang sedang berkarya, apapun itu. Ya seru sih kalau ngomongin tato tuh, kayak tato tuh bicaranya komplit Mas. Di sini ada suka duka. Nah ini ya, suka dukanya tuh tadi kebanyakan kayak ngomongin dukanya. Suka terus ya Mas? Dukanya belum ya? Dukanya itu kadang kalau kita sudah pakai ini ya Pak, pakai tanda atau tato itu kadang banyak orang itu juga di sini miris ya lihat kita ya. Nah, itu saya pengalaman pribadi saya. Dulu saya pernah naik bis ya. Kalau kita mau jalan di kemana tuh, nah tujuan kita itu kan nggak kepingin apa-apa. Artinya kita naik ya suatu biasa. Tempat lah. Padahal itu tempat duduk kita di samping itu kan kosong. Itu ada ibu-ibu yang mau datang nih, mau mana juga. Dia dipersilakan duduk karena kita sudah duduk di situ dulu. Itu orang juga nggak berani. Oh iya. Sekarang apalagi zaman dulu ya, orang tatoan tuh kesannya nakal, kesannya orang gitu. Tapi karena saya konsepnya cuek, artinya memang sebelum saya tato itu saya berpikir berapa kali nantinya kalau efek-efek atau di sini yang muncul kurang enak gitu bagi saya, artinya ya udah saya santai cuekin aja. Itu sampai saya turun itu enggak, ibu-ibu itu masih berdiri, mungkin dia takut. Selain ibu-ibu itu ada lagi Mas pengalaman yang membuat orang tiba-tiba, nah ini pengalaman legend.
Saya kan sering dulu ditongkrong di Mall Semarang ya, di salah satu Mall Semarang. Lah, saya nih mau ke toilet nih. Posisi toilet itu kan letaknya di lantai 1. Nah, kita naik dari tangga luar masuk ke lantai 1. Saat aku masuk itu ada anak-anak yang 2 anak nih, anak kecil-kecil yang lari-lari itu. Dia kan memang diajak sama ibunya mungkin untuk belanja sama apa itu. Nah, waktu lari-lari itu salah satu kakak si anak kecil tadi deketin saya nih, lihat saya. Dia nggak takut. Dia malah bingung lihat saya dan penasaran. Sembari noleh sama ibunya, dia bilang apa, Mas? Mah, apakah ini yang nama setan? Itu ya Allah, Mas. Saya mau tidur itu juga bingung. Nggak tidur dari mikirkan itu, Mas. Apa iya saya setan? Lah, itu tahun berapa, Mas? Ya, tahun berapa? Ya, masih tahun era belum ada internet. Tapi saya sudah masuk di sini. Tato-tato itu masih di muka, masih ya nggak begitu full tapi sudah banyak kelihatan. Karena zaman dulu ya anak-anak kan nggak pernah jarang lihat orang tatoan. Jadi kan bingung. Serta ibunya juga, Mas maaf ya, Mas maaf ya. Ya enggak apa-apa. Itu pernah pengalaman seperti itu. Ini yang punya adik-adik yang punya itu dikasih tahu kalau. Makanya dari saat seperti saya memiliki tato, Mas, itu kebiasaan ibuku di kampung saya. Kalau adik-adik yang tidak bisa, nggak mau nurut mau makan, tak panggilkan Om Tarom ya. Wah, itu mereka takut. Sampai ke titik itu ya, Mas. Sampai ke titik itu akhirnya. Waduh ya, saya akhirnya juga. Tapi diambil hikmahnya, Mas. Akhirnya kan dia nurut, akhirnya. Ya apa-apa. Ya itu pokoknya yang punya adik-adik, yang punya ponaan dikasih tahu kalau orang tatoan itu belum tentu jahat, belum tentu orang jahat. Ya mungkin karena mereka belum apa ya dari simulasi dari orang tua mungkin penting untuk memberikan suatu apapun. Sebenarnya bukan masalah tato, apa yang mereka lihat, apa mereka rasakan itu memang sebenarnya perlu sharing ya untuk menjadi perkembangan otak mereka. Nah pernah nih Mas aku yaroh atau yarah. Di salah satu tempat Sunan juga, Sembilan Wali salah satunya, kita masuk ke itu ke ruangan makam itu yang memang di situ banyak sudah ada mereka ini apa tahlil apa ya kalau bahasa mereka itu. Jadi kalau pas waktu kita jalan itu pandangan tuh ketuju ke tempat saya semua. Jadi pusat perhatian ya. Pusat perhatian. Ya, ini mereka mungkin juga berpikir mereka yang tahlilan itu melihat apa ya. Jadi sampai ada yang di situ itu ada tanda nih Mas. Bahwasanya kan tidak diperbolehkan pakai mic atau pengeras suara. Tapi mereka juga sebenarnya sudah nyalain aturan karena di satu pemuka itu rombongan itu mereka sudah berdiri pakai ini pengeras suara yang apa yang kecil apa itu apa sih namanya itu tuh bukan yang buat supporter tuh apa pokoknya itulah. Sebenarnya mereka nggak tahu saya lewat Mas karena yang ketuanya itu dia bilang astagfirullah lihat saya itu lihat pandangan mereka tertuju ke saya semua akhirnya aduh saya nggak enak ya aduh pakai ini megapon pakai megapon lihat Mas Tarom astagfirullah akhirnya jemaahnya juga lihat Mas Tarom semua akhirnya juga itu sambil yang dulunya la ilaha illallah sekarang gini la ilaha illallah la ilaha kok nggak hilang mungkin mereka juga wah gimana ya tapi enggak apa-apa. Tapi semakin kesini enggak Mas, menurutku semakin kesini tato itu jadi enggak yang tabu lagi karena artis-artis juga sekarang banyak yang suka tato bahkan kayak Onat itu kan juga hampir mukanya juga ada tato juga yang like itu kan juga leher gini jadi dari situ mungkin sosial media anak-anak sekarang jadi tahu kalau tato itu enggak mewakili orang jahat, mewakili sebagai simbol orang yang tidak baik gitu. Jadi mungkin hanya suka seni, pencinta seni gitu. Ya itu tadi ngobrol sama Mas Tarom nggak kerasa udah hampir sejam nih, 45 menit kita ngobrol ngalor gitu. Makasih loh Mas Tarom udah mampir ke Inkuba di inkubator toran-toran Inkuba yang mau pengen tato bisa langsung hubungi Mas Tarom. Instagramnya apa Mas? Saya lupa ya. Barokah tato apa Tarom Barokah ya? Itu ada. Instagram tak cek dulu ya. Kayaknya Muhtarom. Karena aku follow Mas Tarom tuh dari lama. Jadi teman-teman bisa langsung. Oh ya, nanti bisa langsung cek di sini aja. Nanti biar ditambahin sama si Hafid. Instagram Mas Tarom. Sling, gini Hafid. Ces.
Oke, aman ya? Aman ya? Oke. Apa? Mas Taro, tatonya udah seluruh muka, ada yang belum? Ah, Bagian mana yang belum? mana mas yang masih kosong belum tato? Regia mau belajar nih. Jadi Mas Tarom gak jadi yang ditato. Punggung belum ada. Oh, punggung belum ada. Kalau karena kita tinggalnya di Semarang, ini nggak ada tukang tato yang mungkin kalau saya itu cari orang yang sama, artinya sama itu mereka yang pengen banyak tato, bisa jadi gantian rolling, gantian kita nato lah, itu belum menemukan di Oh, Semarang. jadi kayak barter gitu mas ya? Tato. Apa yang nato nanti kamu nato aku gitu. Gitu. Jadi belum sempat ada. Regia Mungkin mau kalau di belajar? teman-teman ada di luar, mungkin di kota Jakarta. Ada teman di kota Jakarta itu memang mempersilahkan suruh main sana untuk ditato. Dan dia juga pengen punya tato karya saya, tapi belum sempat. Jarak dan waktu. Oke, gitu tadi telan-telan Inkuba obrolan bersama Mas Tarom, salah satu tato artis di Kota Semarang. Nantikan obrolan menarik selanjutnya di episode Inkuba Talk selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Tarom sudah hadir di Inkuba. Semoga kita bisa ketemu lagi Mas. Nanti habis ini kalau ada yang mau tato anak-anak langsung hubungi Mas Tarom aja. Bye bye, sampai jumpa.